Perkenalkan, nama saya Vika Kristiani Danila Batuael dengan NIM 230241171 dari kelas 6 TI 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 diagram UML dari mata kuliah workshop pemodelan perangkat lunak. Nah, studi kasus yang saya ambil yaitu studi kasus sistem parkir. Dengan latar belakang, perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai instansi untuk meningkatkan kualitas layanan termasuk dalam pengelolaan sistem parkir. Sistem parkir yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam pencatatan data kendaraan, kurangnya informasi ketersediaan tempat parkir, serta potensi kesalahan dalam pengelolaan data. Hal ini menyebabkan proses parkir menjadi kurang efektif dan efisien, serta dapat menurunkan kenyamanan pengguna. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi parkir yang terstruktur dan terkomputerisasi. Dalam perancangannya, digunakan metode Unified Modeling Language atau UML yang mampu menggambarkan sistem dari berbagai sudut pandang seperti proses, struktur, dan interaksi antar komponen. Dengan menggunakan UML, diharapkan sistem parkir yang dirancang dapat lebih mudah dipahami, dikembangkan, serta mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan parkir. Kita masuk pada diagram UML yang pertama, yaitu use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem parkir. Pada sistem ini, aktor utama adalah pengendara dan petugas yang berinteraksi dengan sistem melalui proses seperti masuk parkir dan keluar parkir. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang tersedia dalam sistem sehingga memudahkan dalam memahami kebutuhan pengguna terhadap sistem parkir. Nah, untuk alur masuknya, pengendara melakukan use case masuk parkir. Setelah menekan tombol, mengambil karcis, data akan tersimpan ke database, kemudian palang terbuka dan pengguna dapat langsung parkir kendaraan. Kemudian untuk use case keluar, pengendara memberikan karcis masuk kepada pegawai yang di depan mesin kasir, kemudian membayar total biaya yang sudah dihitung, kemudian pengguna keluar. Diagram kedua yaitu diagram kelas. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem parkir dalam bentuk kelas-kelas beserta atribut dan relasinya. Dalam sistem parkir, kelas seperti kendaraan, tiket, dan parkir saling berhubungan untuk membentuk sistem yang utuh. Diagram ini berfungsi sebagai dasar dalam pembuatan database dan pengembangan program karena menunjukkan bagaimana data disimpan dan saling terhubung. Pada diagram ini, alur dimulai dari kendaraan masuk dan dibuatkan tiket, kemudian data tersebut disimpan dalam sistem parkir. Kelas seperti kendaraan, tiket, dan data parkir saling terhubung untuk mendukung proses parkir. Saat kendaraan keluar, sistem menggunakan data tersebut untuk menghitung biaya. Kemudian diagram yang ketiga, diagram objek. Diagram objek merupakan representasi nyata dari kelas diagram yang menunjukkan contoh objek yang sedang berjalan dalam sistem parkir. Misalnya kendaraan dengan nomor polisi tertentu, tiket yang aktif, dan slot parkir yang terisi. Diagram ini membantu memahami kondisi sistem pada waktu tertentu serta memberikan gambaran nyata dari implementasi kelas yang telah dibuat. Nah, objek diagram ini alurnya menunjukkan kondisi nyata saat sistem berjalan, yaitu kendaraan masuk, tiket dibuat, slot parkir terisi. Objek-objek seperti kendaraan, tiket, dan slot parkir saling berhubungan sesuai kondisi saat itu. Diagram ini menggambarkan keadaan sistem pada waktu tertentu. Kemudian diagram sequence. Sequence diagram menunjukkan urutan interaksi antara objek berdasarkan waktu. Dalam sistem parkir, diagram ini menggambarkan proses kendaraan masuk, sistem membuat tiket, menyimpan data, hingga kendaraan keluar dan pembayaran dilakukan. Diagram ini membantu memahami proses sistem secara kronologis. Untuk urutan waktunya, pada alur masuk, pengendara mengirim permintaan masuk ke sistem, kemudian sistem membuat tiket dan menyimpan data ke database. Setelah itu, tiket diberikan kepada pengendara sebagai bukti masuk. Alur keluar, pengendara memberikan tiket ke sistem, kemudian sistem mengambil data dari database dan menghitung biaya parkir.
Setelah pembayaran dilakukan, sistem menyelesaikan proses dan kendaraan keluar. Kemudian diagram komunikasi. Diagram ini menunjukkan komunikasi antara pengendara, sistem parkir, dan database dalam proses parkir. Proses dimulai dari kendaraan masuk, sistem menyimpan data dan tiket, hingga tiket ditampilkan kepada pengguna. Diagram ini membantu memahami interaksi antar objek dalam sistem. Alur masuknya, pengendara berkomunikasi dengan sistem parkir, lalu sistem berinteraksi dengan database untuk menyimpan data kendaraan dan tiket. Setelah itu, sistem memberikan tiket kepada pengendara. Diagram kolaborasi. Collaboration diagram menggambarkan kerjasama antar objek dalam sistem parkir untuk menjalankan suatu proses, seperti proses masuk atau keluar kendaraan. Diagram ini menekankan hubungan antar objek dan bagaimana mereka saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem. Alur menunjukkan kerjasama antar objek, pengendara meminta layanan parkir, sistem beroperasi memproses, database menyimpan data, sistem memberikan hasil ke pengguna. Semua objek bekerja bersama untuk menyelesaikan proses parkir. Diagram status. State diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan keadaan status dalam sistem parkir. Contohnya kendaraan yang mengalami perubahan status dari masuk, parkir, hingga keluar. Diagram ini penting untuk memahami bagaimana suatu objek berubah berdasarkan kejadian tertentu dalam sistem. Alur dimulai dari kendaraan dalam keadaan belum masuk, kemudian berubah menjadi masuk parkir, lalu parkir, dan akhirnya keluar. Setiap perubahan status terjadi karena adanya event seperti masuk atau keluar kendaraan. Diagram aktivitas. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sistem parkir, seperti proses masuk dan keluar kendaraan. Diagram ini mirip dengan flowchart yang menunjukkan urutan aktivitas dari awal hingga akhir, termasuk keputusan yang mungkin terjadi dalam proses tersebut. Untuk alur aktivitas terbagi menjadi dua, masuk, di mana kendaraan datang, ambil tiket, dan parkir. Untuk alur keluar, kendaraan keluar, serahkan tiket, bayar, dan selesai. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas dari awal sampai akhir seperti flowchart. Diagram komponen. Komponen diagram menunjukkan struktur sistem dari sisi komponen atau modul yang menyusunnya, seperti aplikasi parkir, database, dan sistem input atau output. Diagram ini membantu memahami bagaimana sistem dibangun secara modular dan bagaimana setiap bagian saling terhubung. Alur dimulai dari pengguna yang menggunakan sistem parkir, kemudian sistem memproses data melalui aplikasi dan menyimpannya ke database. Kemudian komponen seperti aplikasi, database, dan interface saling terhubung untuk mendukung sistem secara keseluruhan. Diagram deployment. Deployment diagram menggambarkan arsitektur fisik dari sistem parkir seperti server, komputer petugas, dan perangkat parkir. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem diimplementasikan dalam bentuk hardware dan jaringan sehingga dapat berjalan secara nyata. Alur dimulai dari pengguna yang mengakses sistem melalui perangkat, komputer, atau gate parkir. Kemudian data dikirim ke server dan disimpan ke database. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem berjalan secara fisik melalui perangkat dan jaringan. Cukup sekian mengenai penjelasan saya tentang 10 diagram UML dengan studi kasus sistem parkir. Cukup sekian dan terima kasih.